Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita diberi kesehatan dan dimudahkan rizkinya. Dan semoga dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul The Night They Knock. Film ini rilis pada tahun 2020, dan disutradarai oleh Sean Roberts. Dalam film ini, kita akan diperlihatkan bagaimana kejamnya badut menjadi seorang psikopat. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja kita ke intronya. Sebelumnya saya mau mengingatkan bagi kalian yang baru datang di channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Yuk let's go! Suatu siang, di kota yang bernama Hazelton, terlihat seorang wanita yang sedang mencuci peralatan makan di dalam rumahnya yang terletak di dalam hutan. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu, dan wanita tersebut menyuruh suaminya untuk membuka pintu dan mengecek siapa yang datang. Namun karena tidak ada jawaban dari sang suami, tiba-tiba wanita ini dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang sangat keras dan memaksa. Tidak ada pilihan lain, sang wanita itu pun langsung memeriksanya keluar jendela, dan wanita itu tidak melihat siapa-siapa. Saat wanita itu kembali ke dapur untuk membersihkan wastafel, dia sekali lagi terkejut, mendengar suara TV yang tiba-tiba menyala. Kali ini saat wanita memeriksanya, ia berteriak sekencang mungkin, sebelum kemudian diikuti suara pukulan beberapa kali, yang seketika menewaskan sang wanita. Dari luar terlihat semuanya tampak normal. Kasus pembunuhan ini, kemudian diterapkan oleh petugas polisi sebagai kasus pembobolan rumah. Di hari lain, terlihat mahasiswa yang terdiri dari dua sejoli yang bernama, Tariq dan Jess, Jake dan Carmen. Mereka berempat sedang dalam perjalanan menuju rumah teman mereka, yang bernama Dom untuk merayakan kelulusan. Dom tinggal di sebuah rumah yang terletak di sebuah hutan, bersama pacarnya bernama Alisa, dan saudaranya Derek. Setibanya di rumah Dom, Jake dan Carmen, segera menghabiskan waktunya berduaan di kamar. Sementara pasangan lainnya, yaitu Jess dan Tariq sudah mendapat masalah. Jess khawatir dengan status kehamilannya, yang setelah ia periksa ternyata positif. Tapi untuk kedua kalinya negatif. Hal ini tidak akan menjadi masalah, jika anak yang sedang dikandungnya adalah anak Tariq. Tapi kenyataannya itu adalah anak dari selingkuhannya. Di sisi lain Tariq juga memiliki permasalahannya sendiri dengan pelatih olahraganya. Namun di sini permasalahannya tidak diungkap terlalu jelas. Di sisi lain Dom sedang berbicara empat mata dengan saudaranya Derek. Untuk meluruskan beberapa hal, karena hubungan mereka kurang baik. Dom mempermasalahkan Derek yang selama ini terlihat agak kurang baik. Namun Derek terus menekankan, bahwa ia tidak marah sama Dom. Disinilah terungkap, bahwa ternyata Derek adalah mantan narapidana, yang baru saja dibebaskan dari penjaranya 2 minggu lalu. Dan sampai saat ini, ia masih mempermasalahkan Dom yang tidak pernah sekalipun mengunjunginya selama 3 tahun, masa tahanan yang selama ini dia jalani. Perselisihan ini kemudian terhenti, ketika keduanya sepakat untuk membicarakan hal ini di lain waktu. Pada malam hari itu, mereka bertujuh segera berkumpul di meja makan, untuk merayakan kelulusan. Jake, Carmen, Dom dan Alisa bersenang-senang membagikan pengalamannya saat mereka berkuliah selama 4 tahun. Sebaliknya, Derek, Jess dan Tariq terlihat murung, karena memikirkan permasalahan mereka masing-masing. Karena itu, situasi pun berubah yang semakin lama semakin canggung. Sampai akhirnya, untuk mencairkan suasana, Tariq memutuskan untuk bertanya kepada Derek tentang apa yang menyebabkan dirinya menjalani masa tahanan. Tentunya hal ini sama sekali tidak membantu, apalagi setelah Derek menceritakan bahwa dulu ia pernah mencuri sebuah mobil bersama temannya. Namun ia tertangkap, sedangkan temannya berhasil melarikan diri. Setelah menceritakan semua itu, Derek ke gudang untuk memperbaiki kendaraannya. Namun di tengah proses perbaikan itu, ia terkejut mendengar ketukan keras yang berasal dari luar. Anehnya, saat diperiksa, ia tidak menemukan siapapun. Alisa yang sedang mencuci piring, juga sempat mendengar suara hentakan keras yang berasal dari luar. Dan tidak menemukan siapa-siapa, saat dia keluar untuk memeriksanya. Merasa ketakutan, ia pun segera mengungkapkan rasa kekesalannya kepada Dom terhadap Derek yang dituduh sebagai penyebab suara hentakan tersebut.
Selain itu, Alisa juga membawa kembali masa lalu Derek yang merupakan seorang narapidana. Hal ini seketika membuat Doom sangat kesal, dan segera mengungkapkan, bahwa teman yang dimaksud oleh Derek yang berhasil melarikan diri saat pencurian mobil adalah dirinya. Sebenarnya Doom lah yang mencuri mobil dan Derek lah yang disalahkan. Mendengar kenyataan ini, Alisa memutuskan untuk menenangkan diri dalam kamar mandi terlebih dahulu. Semua percakapan ini terdengar oleh Derek, yang kemudian menungkapkan bahwa ia sudah tahu Alisa tidak menyukainya selama ini. Setelah Alisa sudah merasa baikan, tiba-tiba ada seseorang yang menariknya dari belakang. Di sisi lain, Carmen menyuruh pacarnya Jake untuk mencarikan ponsel di jeep yang terparkir di luar. Karena ia tidak bisa menemukannya di mana-mana. Sialnya saat Jake pergi keluar, seorang badut memanggil dan memukulnya dengan sangat keras. Dengan menggunakan tongkat baseball aluminium. Dalam kondisi terluka parah, Jake berusaha menyeret dirinya pergi menjauh. Namun anak buah si badut menghalanginya. Rupanya bukan Carmen saja yang kehilangan ponsel, Jess dan Tarik juga tidak bisa menemukan ponsel mereka. Menyadari hal ini, Tarik segera turun ke lantai 1, dan menuduh Derek sebagai pencuri. Lagi-lagi, karena didasari latar belakang Derek sebagai narapidana. Sementara Jess dan Doom berusaha menenangkan Tarik dan Derek, Carmen di belakang sedang mencuci piring dengan santai. Pertengkaran ini kemudian terhenti, ketika mereka mendengar sebuah suara ketukan yang sangat keras dari luar. Carmen menyangka bahwa suara tersebut berasal dari Jake, yang memang sebelumnya sedang berada di luar untuk mencarikan ponselnya. Namun pada saat ia pergi memeriksa keluar, ia terkejut melihat Jake terkapar mati, meninggalkan bekas darah di wajahnya. Tidak lama setelah itu, seorang badut menampakkan dirinya dan langsung memukul Carmen yang sedang bersedih sampai mati. Sontak Derek berlari sekencang mungkin, dan berusaha menutup pintu utama, untuk mencegah sang badut agar tidak masuk ke rumahnya. Sementara Doom membantu Derek menahan pintu utama. Tarik naik ke lantai 2 untuk mencari Alisa dan Jess mengunci pintu belakang. Sesaat setelah Jess berhasil mengunci pintu belakang, ia dikejutkan oleh seorang pria lain, yang hanya tersenyum sambil memegang kaca pintu. Sebelum kemudian pergi begitu saja, sementara Tarik tidak berhasil menemukan Alisa di lantai 2. Saat Doom dan Derek berhasil mengunci pintu utama, sang badut tiba-tiba menjadi sangat diam. Sang badut menatap mereka dari luar dengan tatapan yang sangat kosong. Kemudian sang badut tersenyum kembali sambil mengetuk-ngetuk pintu. Ia tiba-tiba berteriak, Doom dan Derek tidak menjawab percakapan sang badut. Doom mengancam akan memanggil polisi, namun sang badut tidak terkejut sama sekali. Sang badut malah meledek mereka, dengan menunjukkan satu persatu ponsel yang telah ia kumpulkan. Hal ini menandakan bahwa sebelumnya, sang badut telah berhasil menyusup ke dalam rumah dan mencuri semua ponsel milik mereka. Sang badut kemudian mengancam kembali, dengan mengatakan bahwa mereka bisa saja menghancurkan kaca pintu. Sehingga kini, satu-satunya pilihan bagi para mahasiswa adalah untuk mengikuti permainan sang badut. Doom, Derek, Tarik dan Jess segera berkumpul di dapur, dan mulai berdiskusi mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun tiba-tiba, lampu seisi rumah mati, memaksa mereka untuk bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain. Hanya dengan berbekal satu buah korek untuk mencari jalan keluar, mereka berencana untuk pergi ke salah satu kamar, dan melompat keluar dari sana. Namun rencana itu gagal, ketika sang badut kembali menyalakan lampu, dan menunjukkan Alisa yang sedang terikat di sebuah kursi di luar rumah. Seketika Doom menjadi sangat agresif, melihat pacarnya yang terikat di kursi. Namun berhasil dihentikan oleh Derek, yang berpikir bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain mengikuti permainan sang badut. Apalagi mereka tidak tahu, seberapa banyak badut yang berada di luar sana. Secara perlahan sang badut mengetuk kaca ruang tersebut, dan sekali lagi memberikan mereka pilihan. Membiarkan para badut masuk dan Alisa akan tetap hidup, atau menyaksikan kematian Alisa. Setelah menyadari bahwa keempat mahasiswa itu tidak memiliki niatan untuk membuka pintu, sang badut segera mengeksekusi Alisa dengan terlebih dahulu menyiksanya. Ia memasukkan sebuah bola besar ke tenggorokan Alisa secara paksa, dan membiarkannya mati sesak nafas secara perlahan. Setelah melakukan penyiksaan tersebut, sang badut kembali mematikan lampu. Dan keempat mahasiswa itu pun tidak memiliki pilihan lain selain kembali bergerak mencari jalan keluar. Sementara Doom dan Jess menunggu di sebuah ruangan, Tarik dan Derek pergi memeriksa suara kaki yang terdengar tidak jauh dari sana. Suara tarikan kayu sekali lagi terdengar dari lantai 2.
Sehingga secara perlahan, Derek diikuti Tarik dari belakang, memeriksa ke lantai 2. Namun di sana mereka dikejutkan oleh salah satu badut, memaksa keduanya untuk segera berlari sekencang mungkin ke garasi. Doom dan Jess menyadari hal ini, segera mengetuk-ngetuk pintu garasi, meminta Derek untuk membukanya. Setelah menenangkan diri, Derek segera membukakan pintu garasi, dan Doom terkejut ketika menyadari bahwa Tarik telah tergeletak mati di dalam. Menandakan badut yang berada di lantai 2 tadi, telah berhasil membunuh Tarik. Tidak memiliki pilihan lain, Doom, Derek dan Jess pun memutuskan untuk berlari keluar rumah sekencang mungkin. Sayangnya di luar, Derek segera diserang oleh salah satu pasukan badut. Memaksanya untuk melawan badut seorang diri, dan menyuruh Doom dan Jess untuk segera berlari meninggalkannya. Di tengah larian keduanya, Doom diserang oleh sang pemimpin badut gendut. Jess yang menyadari hal ini, segera berlari sekencang mungkin meninggalkan Doom yang sedang meminta pertolongan. Namun saat Jess hampir berhasil meninggalkan area tersebut, sekerombolan badut mengeroyok dan membunuhnya di tempat. Setelah Derek berhasil membunuh salah satu pasukan badut, ia segera membantu Doom yang sedang dihajar oleh sang pemimpin badut. Dan membawa Doom kembali ke dalam rumah. Derek berusaha sekuat mungkin menyalakan kendaraan miliknya tersebut, yang berada di garasi. Namun usahanya sia-sia, mesinnya pun tidak kunjung menyala. Disinilah Derek menyadari, bahwa ia hanya memiliki satu pilihan terakhir. Yaitu menghadapi sekumpulan badut yang berada di luar sana. Yang dimana sekumpulan badut tersebut sedang berusaha mendobrak masuk. Setelah menyuruh Doom untuk melarikan diri segera mungkin, ketika ia mengalihkan perhatian sang badut, Derek segera bersiap membuka gerbang garasi. Namun Doom yang teringat kembali, akan peristiwa pencurian mobil, yang dimana ia berlari meninggalkan Derek. Memutuskan untuk bangkit berdiri dan membantu Derek, dalam menghadapi para badut yang berada di luar sana. Keduanya segera bersiap, Derek membuka gerbang garasi. Berakhirlah film The Night Take Knock. Itulah alur cerita dari film The Night Take Knock. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen aja di kolom komentar. Saya Ryan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.